أرسل رسوله بالهدى ودين الحق خلق بلا شهيدا ثم الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukurlah kita panjatkan kepada Allah SWT dan yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam ini lagi-lagi kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat mulia bersama dengan mulia dalam rangka melaksanakan aktivitas mulia yang mengkaji kitab yang mulia dan berusaha menyelesaikan satu amal mulia yaitu sholat maghrib berjamaah, dan pasti Allah catat sebagai satu pahala mulia dan semoga Allah akan kumpulkan dengan orang yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW di tempat yang mulia yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang itu kepada salam dan salam kita haturkan kepada dengan kita kasih dan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para prajurit Islamnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sholat beliau. Allahumma amin. Dan salah satu bentuk keseriusan kita, salah satu bentuk baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bab wasiat. Mana kemarin sudah pada hadis yang pertama, yaitu betapa wasiat itu harus jelas, kemudian tertulis ya, dan seterusnya banyak ya. Kemudian hadis yang kedua kemarin, yakni saat bin Abi Waqqas ini dia punya seorang putri, gitu ya. Maka saat dia mau mewariskan, belum diwariskan, dia ingin mensedekahkan ya, jadi 2/3 tidak boleh, separuh tidak boleh, 1/3 baru boleh ya. Artinya menjadi hukum, menjadi hujah, menjadi dalil bahwa wasiat itu maksimal adalah 1/3 dari nilai ahli waris, berapapun jumlahnya. Tetapi yang didekatkan lagi, yakni di dalam bab wasiat ini ada satu larangan untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam kondisi yang meminta-minta. Ya, artinya kalau meninggalkan ahli waris dalam kondisi yang kaya itu lebih baik dibandingkan meninggalkan dalam kondisi fakir dan meminta-minta. Baik, kemudian kita masuk ke hadis yang ketiga, yang mulai malam hari ini, di mana ini penting bagi kita semua, jenengan atau kita semuanya. Mereka hingga punya serang darah, walam tusi, dan dia belum sempat berwasiat. Kemudian wa'atunuha lautakan lama tasok tafak. Ini pertanyaan. Kemudian aku mengira jika ia sempat berbicara maka dia akan bersedekah. Ya, wa'atunuha, dan aku mengira lautakan lama, kalaupun dia sempat berbicara tasok tafak maka dia akan bersedekah. Ini pertanyaan apa? Dugaan dari hadis tersebut. Kemudian pertanyaannya yang dia tanyakan, afala ajrun in tasaddaqtu anha. Ya, jadi setelah dia ini yang baik ya, soleh, yang dia tahu persis bagaimana kebiasaan ibunya ya, sehingga saat dulunya ibunya kemudian seolah-olah kita tidak mendapatkan pahalanya, tidak, gitu ya. Yang kita perhatikan bahwa saat kita berinfak atau bersedekah atas nama orang tua, maka orang tua mendapatkan pahala tersebut dan kita pun juga mendapatkan hal yang sama. Ya, ini jelas sekali. Betapa seorang anak soleh itu bedanya di sini. Ya. Kenapa sahabat Rasulullah bersabda ya, tidak makan agama ketika anak Adam meninggal, ingkota amun, maka teruslah seluruh amalnya. Illa disalahkan kecuali tiga perkara. Apa tiga hal? Salah satunya adalah walatun sholihiyah. Jadi bukan sekedar walatun yakulah, bukan anak yang belakang, tapi walatun sholih ya. Dan sama itu tidak sholih seperti ini. Ini misalnya saya baca cerita terbagi di masjid rumah. Di kami ibadah kami sudah dewasa. Kemarin dulu saya itu, dan kita kumpul terkait dengan waris gitu ya. Apakah kita menerima zakatan apa? Menerima warisan? Warisan. Apakah kita wajibkan untuk menggunakan zakat?
Ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi kalau kita menerima waris gitu, apakah kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat? Tidak. Nah, tidak ada kaitannya. Kecuali nanti bentuk ini sudah menjadi hak waris dengan kemudian akumulasi nisab gitu ya, karena warisnya banyak gitu ya. Kemudian itu menjadi hak milik dirinya, maka nanti bisa dihitung. Bahkan sudah memiliki kewajiban mengeluarkan zakat atau tidak. Ya, jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwa zakat itu salah satu syaratnya adalah kepemilikannya sepenuhnya menjadi milik kita. Jadi contohnya misalnya kamu jangan punya piutang pada orang lain. Piutang ini sebanyak 200 juta misalnya. Kalau piutangnya sudah masuk ini, kayaknya sih piutang. Belum disalurkan itu nggak berkewajiban zakat. Ya. Kita akan berkewajiban zakat kalau benar itu saya kembalikan atau dari rekening kita itu baru kita hitung dan mengeluarkan itu. Tapi maka termasuk waris tadi saat dengan waris sudah diterima. Nggak perlu dihitung langsung mengeluarkan zakat, tidak ada kewajibannya. Setelah menjadi hak milik dirinya, baru nanti diakumulasi dengan data sebelumnya yang dimiliki, kemudian dihitung apakah masuk nisab atau tidak, baru nanti dikeluarkan zakat jika sudah masuk nisab. Jadi itu dikeluarkan zakatnya dulu baru dibagikan atau enggak? Atau kalau sebelum nisab, sebelum waktunya 1 tahun itu orang tua meninggal, berarti kan tidak ada zakat. Jadi katakanlah ini orang tua kita ini baik, sangat baik. Jadi dia sudah punya kebiasaan mengeluarkan zakat karena jangan di atas nisab. Kemudian biasa mengeluarkan zakat katakanlah di bulan Ramadan, ini kan biasanya karena diambil afdoliyahnya. Nah ternyata di bulan Maulid seperti ini, belum sampai Ramadan, kalau Ramadan kemarin sudah mengeluarkan zakat gitu. Jadi beliau settle. Apakah kita berkewajiban mengeluarkan zakat? Tidak. Ya tidak ya. Jadi beda masalah kalau nanti walaupun sebenarnya katakanlah beliau di bulan Ramadan sebenarnya di awal Ramadan biasanya mengeluarkan zakat di bulan Ramadan biasanya bisa, tapi itu tidak menentukan kemungkinan di awal, bisa di tengah bisa di akhir, dan ternyata beliau itu di awal Ramadan. Apakah kita berkewajiban mengeluarkan zakat? Tidak. Karena begitu beli sektor itu sudah menjadi haknya ahli waris. Nah cuma lagi ini bedanya anak soleh sama tidak. Karena anak soleh dia akan segera menghitung, bukan mungkin sampaikan pada ahli waris semua ini. Bapak itu punya kebiasaan seperti ini, ini ahli waris. Laki-laki baru satu kewajiban. Kebaikan ini perlu kita teruskan dan sebagainya. Nanti soal Zakat mal ya. Zakat mal itu apa bisa dilakukan setiap bulan seperti gaji atau profesi apa, sehingga nantinya setelah diserahkan misalnya kepada masjid atau apa, itu kita memberi doa atau bagaimana yang menerima zakat itu. Baik, zakat mal kita bicara zakat mal macam. Ada zakat mal yang itu berupa aset ya, emas ya, perak, kekayaan rumah itu sama sekali sudah itu udah ini ya. Yang kedua harta pertanian ya. Pertanian itu sudah siap panen. Yang ketiga harta perniagaan. Harta perniagaan ada dua ya. Jadi yang berpendapat pertama, manakala transaksional ini keuntungannya lebih daripada nisab akan seyogyanya dikeluarkan juga. Tetapi boleh diakumulasi. Ini perniagaan ya, bisa diakumulasi dalam waktu setahun, sehingga katakan sekali transaksional dan satu perniagaan. Kalau transaksi perniagaan kan macam-macam ya. Lagi waris bisa sebulan 2 kali gitu ya. Lagi sepi bisa sebulan sekali dan sebagainya. Tetapi akumulasi itu boleh dijadikan satu. Ya, jadi misalkan kalau konsep transaksi, ini zakat yang bisa dikeluarkan kurang lebih 5 juta misalnya, ya, karena omsetnya juga besar. Sehingga kita dikeluarkan, sehingga nanti tidak perlu diakumulasi. Tetapi kalau ini khawatir namanya khawatir nanti fluktuasi dan sebagainya, maka diakumulasi di akhir tahun ternyata begitu munculnya 100 juta misalnya. Seperti itu. Yang keempat, kita sambung ini jadi aset, kemudian pertanian yang kita punya. Yang keempat adalah gaji pokok, gajian. Jadi orang yang
yang tadi. Ini kemarin bahas dan ini menjadi satu keputusan fikih kontemporer dari dua juga. Yang pertama boleh diakumulasi karena jumlah gajinya lagi banyak. Misalnya gajinya misalnya 5 jutaan misalnya, dia ambil seluruh kebutuhan ternyata cuma bisa saving 1 juta. Nggak masuk di satu ya. Diakumulasi kan 12 bulan jadi 12 juta. Cukup banget. Cukup. Apa enggak sampai satu nisab? Satu nisab. Kalau satu nisab itu disetarakan dengan berapa? 98 emas atau berapa? Yang berapa saja berapa. Jadi kalau berapa mas tadi anggap aja kalau mas sekarang 1 juta ya 90 juta ya. Kalau mas sekarang 800 ya berarti kurang lebih 72 juta ya. Tetapi misalkan ada seorang yang gaji per bulannya 100 juta. Nah, saya ini ya, ada banyak gitu ya. Taliban misalnya. Pendapatnya kuat itu adalah bersih ya, gaji bersih. Artinya toh bukan bruto. Maka itu cari akumulasi semuanya ternyata sisanya masih 40 juta kurang lah. Ya. Terus ada satu nisab karena parah ya kita pakai saja. Karena seperti itu terus dia jumlahnya gampang, gampang dia tidak selesai. Nah setelah itu saudara yang perempuan pada ini ya, nampak pada sedih gitu ya. Ya saya sarankan karena mungkin butuh ya. Ini kan sampaikan saya pakai gimana setelah kita dapatkan ini kita hibahkan pada saudara perempuan kita sudah terbagi rata. Setelah rata ada satu lagi yang dia bisnis ya dengan keluarganya dan sebagainya, namanya dia butuh untuk tambah gitu ya. Dia sampaikan itu semua dan sebagainya. Saya sampaikan gimana? Ini ada butuh, bisa nggak? Diam dan oke kalau itu kita kasih ya. Gitu ya. Ini sama lagi dan selalu di situ. Sehingga masing-masing memberikan mungkin 10% atau 20%. Sehingga yang satu ini bisa dapat 3 kali lipat ganda. Esok itu biasa. Lagi-lagi itu pentingnya kita pilihan di situ. Indah sekali itu. Karena faktanya sebenarnya tanpa harus sudah dikokong sudah hidup dan keluarga semua sudah punya rumah semua dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang saat orang tua kita memberikan sesuatu, tapi tidak tahu yang terlalu besar itu tidak tahu bedanya. Ini mungkin nggak besar jadi gampang yang kita terima. Jadi baik ya, itu contoh baik. Baik, ini jadi hadis ini dalam dalil tentang larangan memberikan wasiat kepada ahli waris ya, kecuali jika para ahli warisnya yang lain mengizinkannya. Ya, dua hadis tadi. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya terkait dengan sedekah. Ya. Sedekah wa Mu'adz bin Jabal dan mati. Kalau sebelum nisab, sebelum waktunya 1 tahun itu orang meninggal, berarti kan tidak ada prediksi. Jadi katakanlah ini orang tua kita ini baik, sangat baik. Jadi dia sudah punya kebiasaan mengeluarkan zakat karena jangan di atas nisab. Kemudian biasa makan zakat apalagi di bulan Ramadan kan biasanya karena diambil afdaliyahnya. Dan ternyata di bulan Maulid seperti ini belum sampai Ramadan, kalau Ramadan kemarin sudah mengeluarkan zakat gitu ini. Jadi beliau saya tahu. Ya. Apakah kita berkewajiban mengeluarkan zakat? Tidak. Ya tidak ya. Jadi beda masalah kalau nanti walaupun sebenarnya katakanlah beliau di bulan Ramadan sebenarnya di awal Ramadan biasanya mengeluarkan zakat di bulan Ramadan biasanya bisa, tapi itu tidak menentukan kemungkinan di awal, bisa di tengah bisa di akhir dan ternyata belinya itu saya di awal Ramadan. Apakah kita berkewajiban mengeluarkan zakat? Tidak. Karena begitu beli sektor itu sudah menjadi haknya ahli waris. Dan cuma lagi ini bedanya anak soleh sama tidak kan? Karena anak soleh dia akan segera menghitung, bukan mungkin sampaikan pada ahli waris semua ini. Bapak itu punya kebiasaan seperti ini, ini ahli waris. Laki-laki bangsa kewajiban. Kebaikan ini perlu kita
Baik, terima kasih Ibu. Semoga kita diberikan satu kekuatan terus dan istiqomah dalam majelis ini. Amin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatan ma'al ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah.